Ada safari Ramadan nggak sih Kak Wirda biasanya? Safari Ramadan enggak, kebetulan aku juga sama. Kalau Ramadan justru mengurangi aktivitas, tapi sebagai gantinya aku tetap pengen ada kan di tengah teman-teman semua. Nah jadi aku insya Allah di Ramadan ini bikin series sendiri, doain ya insya Allah di YouTube channel aku sendiri nanti mau bikin namanya Rumah Wirda. Weh, jadi nanti tayangnya itu setiap kalau mau buka puasa, ngelihat kita dulu yang seger-seger dulu sebelum yang manis gitu kan. Nah, jadi tuh nanti kita bikin konten sekitar 10 menit Rumahnya Wirda insya Allah tayang di bulan Ramadan ini. Konsepnya kayak kultum gitu ya? Konsepnya kayak kultum, betul sekali gitu. Jadi kan kadang-kadang nggak banyak yang ngebahas dari sisi perempuan. Jadi kayak hukum misalkan haid ketika di tengah bolong lagi puasa gimana, terus cara gantinya gimana, buat yang nifas cara ganti puasa gimana, menyusui gimana. Nah itu menurut aku masih belum banyak yang menyentuh ke sana dari sisi fikih wanitanya. Nah makanya disitulah aku insya Allah hadir di Rumahnya Wirda ini, kontennya namanya memberikan pengalaman baru dan juga ilmu baru kepada wanita-wanita gitu. Nama channelnya apa? Wirda Mansur Channel pastinya. Artinya siap melanjutkan ini Papa ya sebagai Ustadz nih, kamu jadi tadi Ustazah Wirda Mansur dong nanti ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya menariknya gini, aku sendiri mendorong adik-adikku semua untuk bergerak di bidang yang berbeda. Tapi kita harus tahu bahwa kembali lagi basic kita nih ada di agama, nggak boleh ninggalin agama. Mau nanti kamu jadi polisi, mau kamu jadi dokter, mau jadi tentara, apapun profesinya akan kembali ke dakwah. Jadi nggak menutup kemungkinan juga kan sebagai ustazah, tapi entrepreneur juga. Seperti contohnya yang tadi Ustazah Ogistana Dewi, beliau baru aja meluncurkan brand baru. Nah itu kan salah satu dari usahanya beliau seperti itu. Wirda sudah siap menjadi seorang ustazah atau sudah siap dipanggil seorang ustazah belum? Oh enggak, tentunya enggak, karena parameter ustazah itu kan balik lagi pada ilmu ya. Kalau Wirda sendiri sih masih merasa belum banyak ilmunya dan kayaknya masih belum dalam waktu yang akan datang. Tapi kadang-kadang kalau ada yang manggil ustazah ya aminkan aja sebagai doa aja gitu, sebagai ya insya Allah lah jadi ustazah beneran gitu. Banyak yang harus diperbaiki. Keinginan menjadi pendakwah sudah ada di pikiran? Kalau pengen jadi pendakwah sebenarnya udah dari umur 7 tahun ya. Karena kan sering diajak sama ayah untuk ceramah bareng. Bahkan saya sampai hafal beberapa ceramahnya ayah sendiri. Nah dari situ dimulai dari gantiin ayah. Kalau ayah nggak bisa ngisi, saya yang dipanggil gitu, gantiin ayah ceramah. Lama-lama jadi saya sendiri yang kemana-mana gitu sampai sekarang alhamdulillah. Dan sudah merasa punya ilmu yang cukup untuk menjadi ustazah? Tidak pernah justru, mungkin karena ya kita lebih pengen ini aja lah, pengen belajar aja bawaannya. Ya. Saat ini masih terlihat sendiri. Ada target mungkin gitu, seperti apa gitu? Aduh, ya gimana babe aja deh. Ya kadang kita bilang iya, babenya enggak. Babe bilang iya, kitanya enggak. Jadi kayak bingung kan nanti ya. Itu mah urusan Allah dan urusan babe aja insyaallah gitu. Memang babe sering nolak kadang kalau Wirda memperkenalkan salon. Sering nggak nyampein ke saya justru kalau misalnya ada yang mau kenalan gitu, sering nggak nyampein. Kayaknya babe juga belum ikhlas kalau saya cepet-cepet dinikahin sama orang kayaknya gitu. Karena udah sering dibilangin sama ayah kayak nanti kalau nikah nggak boleh pindah ya. Coba bayangin dari brojol sampai gede sampai kawin masih di situ-situ aja gue. Ya Allah ampun, dia begini mah jadi orang Betawi ya, nggak boleh ninggalin kampung. Berarti calon mantu harus tinggal di situ juga sama babe? Kayaknya seperti itu. Kayaknya seperti itu, betul. Tapi kamu sendiri nggak ada target nikah mungkin untuk nikah muda gitu? Jujur nggak ada sih, jujur kalau aku nggak ada. Yang penting ya nanti ketika sudah ketemu waktunya, yang jelas dia harus soleh, udah itu aja. Tapi kamu sendiri kalau melihat teman-teman yang menikah muda mungkin seperti apa? Bagus dong, bagus. Karena di era zaman sekarang kan makin sulit ya sebenarnya kita membentengi diri dari banyak banget godaan. Ketika menemukan jodoh yang tepat dan memang sudah dikirim oleh Allah, waktunya ada, rezeki ada, restu ada ya enggak gitu. Kurang lebih seperti itu. Mencari calon suami seperti apa ya? Harus matang atau seperti apa? Enggak sih, kalau aku sebenarnya jujur lebih ke yang penting dia rajin. Yang ini dia rajin. Mau kita mulai dari nol boleh, tapi kalau babe kayaknya jangan nol banget lah gitu. Kalau aku sendiri nggak ada masalah, yang penting dia rajin. Kemudian takut sama Allah, soleh, udah itu aja udah jadi fondasi. Rajin apa nih? Boleh dijabarkan? Rajin dalam artian dia nih orangnya tuh pengen mencari-cari gitu loh. Kan ada orang yang entarlah nunggu ada panggilan baru kerja. Kalau rajin nih dia, ayo hari ini gue mau ngapain, hari ini apa yang bisa saya lakukan untuk saya, untuk keluarga saya, untuk istri saya misalnya gitu, untuk anak-anak saya. Jadi orang yang rajin gitu. Tapi babe sendiri sempat
memperkenalkan untuk ta'arufan nggak? Sempat ada, tapi memang kalau saya pribadi masih udahlah nanti dulu, kita masih banyak harus dilakuin kayak pesantren belum keurus dan lain-lain gitu. Insya Allah.